Allah subhani tadalana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekhul Qadir Al-Jailani. Berbicara tentang Mbah Khalil Bangkalan, maka tak akan pernah lepas dengan karomah yang dimilikinya. Kisah Mbah Khalil Bangkalan dengan karomah yang dimilikinya ini telah masyhur diceritakan oleh banyak kalangan. Salah satu kisah karomah Mbah Khalil Bangkalan yang cukup masyhur, yakni tentang begal yang tunduk ketika mendengar nama Mbah Khalil. Dikisahkan, pada akhir abad ke-19, seorang pemuda bernama Saleh dan kedua temannya berangkat dari Pemalang, Jawa Tengah menuju Bangkalan, Madura. Pembekalan komplit dibawa oleh mereka. Maklum saja, saat itu jarang ada transportasi yang lewat. Perjalanan ke arah timur dilalui oleh mereka dengan jalan kaki. Belum begitu jauh, saat di Alas Roban, kawasan yang kondang dengan kemunculan begal saat itu. Ketiga anak muda itu rupanya telah dikuntit oleh kelompok begal. Tujuannya jelas, merampas bekal yang dibawa calon santri Mbah Khalil Bangkalan itu. Sore menjelang petang, ketiganya ditangkap dan disandra. Beruntung, begal itu tidak melukai ketiga calon santri Mbah Khalil itu. Lantas pimpinan begal itu memandangi calon santri Mbah Khalil satu persatu. "Serahkan harta kalian," bentaknya. Tanpa pikir panjang, Saleh dan kedua temannya langsung menyerahkan semua yang dimiliki tanpa sisa sama sekali. Apa yang dilakukan oleh calon santri Mbah Khalil Bangkalan itu justru membuat begal curiga. "Baru kali ini aku menemui korban yang pasrah," ucap batin begal itu. "Hai anak muda, kalian sebenarnya mau kemana?" tanya begal. "Kami bertiga mau ke Bangkalan," jawab Saleh. "Bangkalan Madura," Saleh mempertegas jawabannya. "Ada urusan apa kalian bertiga jauh-jauh ke sana sampai membawa bekal banyak sekali?" tanya begal itu lagi. "Kami mau berguru kepada seorang kiai," sahut salah satu kawan Saleh. "Ya, kami mau berguru ke Mbah Khalil Bangkalan," timpal kawan satunya. "Siapa?" "Mbah Khalil Bangkalan," ucap begal itu, memastikan telinganya tak salah dengar. "Ya, Mbah Khalil Bangkalan Madura," jawab mereka bertiga dengan kompak. Rupanya mulai muncul keberanian dari ketiganya. Begal itu pun terlihat termerenung. Hingga petang berganti malam, sang begal justru tertunduk diam sepanjang malam itu, tapi tidak dengan jantungnya yang terus berdegup dengan kencang. Keesokan hari sebelum fajar terbit, tak diduga sang begal menyerahkan seluruh bekal rampasannya itu dan dikembalikan lagi kepada Saleh dan teman-temannya. Lah, Saleh dan teman-temannya itu jadi bingung gitulah, kenapa dibalikin lagi nih, ada apa katanya. Nah, setelah dikembalikan tuh harta-harta rampasan yang dibegal, si begal itu berkata, "Dulu aku punya guru ampuh nan sakti mandraguna. Ia pernah tanding kesaktian dengan Mbah Khalil Bangkalan dengan sengit. Lalu guruku kalah. Sejak saat itulah guruku bersumpah tidak akan mengganggu Mbah Khalil Bangkalan dan seluruh santri-santrinya," ujar begal sambil terbata-bata. "Sekarang ini, bawalah semua, dan biarlah aku kawal kalian bertiga hingga menyeberang ke Madura," kata begal itu. Begal itu berubah 180 derajat. Justru kemudian menjadi pengawal ketiga calon santri Mbah Khalil Bangkalan. Singkat cerita, Saleh dan dua temannya selamat sampai Bangkalan. Di sana mereka belajar agama kepada Mbah Khalil. Kemudian pada awal abad 20, Saleh pulang ke Pemalang, lalu pergi ke Tanah Suci
Sepulang dari Tanah Suci, Saleh berganti nama menjadi Haji Alwi. Saleh juga menjadi saksi hidup karomah Mbah Khalil Bangkalan Madura.